Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayun Eldia Rosa, NIM 19853. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 6, yaitu penjelasan sumber historis sosial politik Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber historis. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila kedua sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang bernegaraan, tetapi pengakuan tetap ada Tuhan sudah diakui. Yang kedua adalah sumber sosial Pancasila sebagai ideal negara. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologi yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditentukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak lain, tidak bersikap bersenang-senang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia yang dapat ditemukan oleh bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang terwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dapat ditemukan oleh bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Yang keenam akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Edinda Dwi Ayu Putri Amelia. Terima kasih. Dan saya Edinda Dwi Ayu Putri Amelia, NIM 19866 kelas 19B. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang bagaimana argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, perkembangan Pancasila pada masa kedudukan Jepang. Pada awalnya, Jepang membuat suatu kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian dalam kekuatan Jepang. Namun, hal itu secara tidak langsung membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menantangkan pembunuhan pergerakan kebangsaan dan gerakan Indonesia Merdeka. Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Tugas badan ini ialah untuk mempersiapkan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa dalam hal politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain. Melalui badan pembentukan Jepang inilah para pemimpin Indonesia merancang sebuah dasar negara. Dan di dalam badan ini muncullah pemikiran-pemikiran mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, perkembangan Pancasila pada masa berlakunya UUD 1945 yang pertama. Dengan adanya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada saat itulah bangsa Indonesia resmi merdeka. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka Pancasila yang dalam artian 5 dasar negara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia.
Hal itu dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, perkembangan Pancasila selama masa berlakunya UUD 1950. Pemikiran tentang 5 dasar negara terdapat dalam Makadimah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Namun seperti halnya dengan UUD 1945 maupun Konstitusi RIS, nama Pancasila dalam UUD S 1950 juga tidak tercantum. Meskipun demikian, pendapat bahwa 5 dasar negara itu adalah Pancasila dalam periode ini sudah semakin berkembang. Perumusan mengenai dasar negara tetap mencerminkan pemikiran ideologi kebangsaan. Dengan demikian, status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tetap berkelanjutan. Dan yang keempat, perkembangan Pancasila selama Orde Lama. Dalam menghadapi krisis dan permasalahan yang terjadi di dalam Majelis Konstituante, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah 1. Membubarkan Konstituante. 2. Menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dengan keluarnya dekret Presiden Soekarno tersebut, maka berlakunya kembali UUD 1945 dan secara otomatis dinyatakan pula eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Dengan dekret tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum dikukuhkan. Meskipun hal ini tidak disampaikan secara langsung dalam dekret Presiden Soekarno, dan hal itu pula yang menyebabkan terjadinya pergulatan ideologi tidak berhenti. Dan yang kelima, perkembangan Pancasila selama reformasi. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang menyebabkan Presiden Soeharto harus lengser dari jabatan sebagai presiden. Namun, sampai saat ini nampaknya gerakan reformasi tersebut belum membawa perubahan yang signifikan mengenai pengalaman Pancasila di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perilaku atau sifat yang muncul di masyarakat atau bahkan dalam pemerintahan sendiri. Masih banyak penyelewengan yang terjadi di dunia politik. Bahkan masih ada orang yang dengan sengaja memaksakan kehendak dengan kepentingan sendiri. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia sebagai penjamin prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban sementara. Dan yang selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan
bagi setiap warga negara sebagai memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dalam menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Dan yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas 194 nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.